Tapi rata-rata Bapak Ibu ini biasanya ditanya klausul perjanjiannya di mana, Bu? Hilang. Siap-siap diazab sama Allah. Karena apa? Tadi sudah matur. Jika ada zina dan riba dalam satu tempat, berarti artinya kita sudah menghalalkan untuk diazab sama azabnya Allah. Materi yang berikutnya adalah SOP lunas. Napa Bapak Ibu? SOP lunas. Kinten-kinten ada yang pengen segera lunas utangnya? Boleh angkat tangan? Wah, pengen lunas semua ya. Jadi ada SOP yang harus dijalankan. Jadi ini adalah yang pertama dulu pengalaman kami yang kita tuangkan di materi ini. Artinya ini adalah perjalanan kami ya, yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah SOP ini berjalan dengan baik dan banyak Allah berikan pertolongan sesuai apa yang Allah sampaikan di Al-Quran dan di hadis nih. Yang pertama adalah sudah ditulis dereng data-data utang yang kemarin sama disampaikan kayaknya ya. Sudah ditulis ya data utang. Dalam? Lupa membawa. Iya. Kan disampaikan suruh nulis catatan utang. Sudah ya? Utangnya sudah paham ya? Utang di lembaga bank. Di lembaga perbankan itu contohnya ada di koperasi, ada di lembaga perbankan konvensional ada leasing, atau ada tanggung renteng. Kalau di sini ada bukan tanggung renteng yang utangnya jaminannya satu tetapi berbanyak begitu, yang pakai orang banyak. Ada bukan Ibu? Tanggung renteng. Jadi jaminannya satu, nanti yang pakai orang banyak, berbarengan gitu. Belum ada ya. Biasanya di daerah pertanian gitu, daerah atas itu. Tapi saya pernah dapati itu daerah bawah itu juga ada ibu-ibu biasanya. Jadi lembaga keuangan itu menawarkan dengan jaminan satu dipakai orang banyak. Nah ini biasanya ada keterkaitan yang sangat erat gitu. Jadi nanti misal ada satu orang ini mau hijrah, mau selesaikan urusannya, tapi masih tertunda dengan tanggungan yang lain begitu. Arisan RT, ada enggak RT? Ada ya? Dalam? Masih? Masjid? Di pengajian ada betul? Tidak ada ya? Biasanya juga kadang di RT-nan, di waktu kayak ada arisan dan sebagainya itu ada pinjaman juga nggak? Jadi kalau tadi sudah disampaikan bahwa hutang ini adalah riba, itu harus diberhentikan. Kenapa Bapak Ibu? Harus diberhentikan. Contoh kalau misal kita melanggar suatu aturan dan kita menghentikan pelanggaran itu, berarti kita sudah hijrah dari pelaturan tadi ya. Misal kita masih punya utang piutang begitu. Nah, bagaimana caranya ini? Padahal saya harus bayar dan harus melunasi begitu. Tapi kalau sudah paham tadi yang disampaikan bahwa jika kita bayar denda, bayar bunga, walaupun 1 rupiah pun itu tergolong dalam apa Bu? Riba. Oke. Jadi walaupun 1 rupiah pun kita bayar bunganya, itu berarti kita masih ngeriba. 1 rupiah saja, nggak usah banyak-banyak. Atau mas ki dendone sak onone wae sak ikhlase begitu. Cicilannya kok gampang. Nah, selama kita masih bayar angsuran yang ada ribanya, tetap nanti
Berarti kita masih ngeriba di situ. Dan insya Allah ya agak susah, Bu. Jadi memang harus diberhentikan. Dan nanti saya dikejar-kejar, pripun. Semua pasti ada konsekuensinya. Daripada nanti kita dikejar-kejar sama sing nggak jelas. Biasanya sih memang bank itu akan ngejar terus. Tapi kalau jika kita sudah berhijrah karena Allah, nanti akan Allah mudahkan. Pegawai bank yang biasanya dulu galak gitu, alhamdulillah nanti jadi lebih soft, jadi lebih nyaman, ngobrolnya jadi lebih enak. Tapi beda dengan kita waktu belum ngeriba tadi, kita udah kemerungsung duluan, nerak bayar biaya, ditelepon, diseneni dan sebagainya. Tapi setelah kita berhijrah, insya Allah nanti itu semua jadi lebih nyaman, lebih mudah. Ada pengalaman kami itu di Pekalongan misalnya. Waktu teman kami ini belum hijrah itu nagih itu sampai marah-marah. Sepatu aja nggak pernah dilepas masuk ke rumah gitu. Tapi Masya Allah setelah beliau berhijrah, pegawai banknya ini nagihnya dengan cara yang sopan. Sepatunya dilepas, terus negosiasinya jadi lebih mudah. Ini Allah menawarkannya begitu nih. Karena dalam hadis ini disampaikan bahwa Allah akan bersama memberi pertolongan kepada yang berhutang, yang ingin melunasi hutangnya. Ini jaminan dari Allah. Sampai dia melunasi hutang tersebut, selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2400. Ini artinya kita sudah dapat tawaran dari Allah, jaminan bahwa hutang kita akan lunas jika kita sudah berhijrah. Kinten-kinten tawarannya menarik betul nih. Menarik ya. Yang hutang siapa? Yang hutang kita. Yang lunasi siapa? Allah gitu. Enak gitu. Jadi kalau kita benar-benar pengen hijrah, insya Allah mudah. Jadi pengalaman kami waktu saya dulu masih ngeriba juga sama polanya. Masih bingung bagaimana ini. Nanti harus bayar pakai ini, pakai ini. Jadi kadang kita masih mengandalkan kemampuan dan otak kita. Gitu. Seolah-olah kita masih bisa bayar. Karena ada mungkin, saya masih punya aset nih, bisa untuk dijual. Saya masih punya tabungan ini buat bayar. Gitu. Tapi bukan itu sebenarnya selesai. Gak bakal selesai urusannya di situ. Kalau berkendak lain, tabungan bisa aja hilang. Diambil sama hacker dan sebagainya, bisa mudah. Tapi kalau Allah sudah memberikan jaminan, insya Allah selesai. Jadi nggak pakai akal dan logika manusia kita, gitu. Karena manusia itu punya keterbatasan. Contoh yang sederhana saja, kita memandang lurus ke depan aja seolah-olah ada titik temunya, kan tidak ada. Memandang rel sepur contohnya, kita rel sepur itu tekan goren nanti jadi satu, ternyata tidak. Artinya kita tidak punya kemampuan di situ, punya keterbatasan. Memandang saja ada keterbatasan. Pola pikir kita juga keterbatasan, karena biasanya pengennya menyelesaikan urusan kita dengan akal dan logikanya kita. Jadi ternyata kita tidak mampu itu, manusia itu sangat terbatas. Yang berikutnya, stop akad riba dan tidak ngutang lagi. Jadi kalau kita pengen hijrah, pengen menyelesaikan utang piutang itu, yang pertama tidak nambah utang lagi. Biasanya kan karena pengen nutup yang A, buka utang yang kecil, biasanya gitu. Dulu konvensional, sekarang jadi misalkan dengan kur yang bunganya murah, kan begitu. Seolah-olah kita mampu melakukannya itu. Ternyata bukan di situ. Kadang juga pengen nutup yang ribanya kecil dengan pinjam saudara atau teman yang tidak ada ribanya. Jadi bukan itu solusinya. Solusinya hentikan dulu akad ribanya, insya Allah nanti pertolongan itu datang. Dari mana saja. Allah yang akan cukupkan di situ. Yang berikutnya sementara stop mencicil tadi ya. Mencicil, bahasanya mencicil. Mencicil itu ketoknya seolah-olah itu abot. Kata-katanya mencicil. Jangan dibayar dalam bentuk apapun. Kadang pegawai bank ini memberikan tawaran yang menggiurkan. Bapak, Ibu, nanti bulan ini saya talangi dahulu. Kira-kira saya mau betul nih. Angin segar betul nih.
Saya tawarin dulu, tapi endingnya yang di bulan besok kan tetap ditagih sama pegawai bank. Jadi pegawai bank ini biasanya karena mereka ini terkena target tuntutan pekerjaan, jadi mereka memakai cara apapun, yang penting pekerjaannya dia aman. Artinya apa? Dia sebenarnya sedang mengamankan diri sendiri, bukan karena pegawai bank itu baik. Anek baik utangnya dibayari rasa ditalangi kan gitu. Apa tidak ditalangi kan. Jadi mereka rata-rata memberikan angin segar. Wes kita talangi engko aku dibayar bulan berikutnya. Itu tidak akan selesai masalah. Jadi jangan pernah dibayar sepeser pun sebelum ada akad untuk bayar pokoknya saja. Bisa enggak kira-kira? Pernah dengar enggak? Bisa bayar pokoknya saja? Pernah dengar dari Ibu? Pernah? Pernah melakukan? Oh belum ya? Iya. Jadi di dalam perbankan itu boleh bayar pokoknya saja Bapak Ibu. Alhamdulillah saya di lembaga perbankan pemerintah itu bayar pokoknya saja bisa dicicil saya 4 tahun. Nah, kok tidak dilelang gitu. Jadi mindset kita itu sudah terbentuk bahwa engko nera bayar, ini mesti diajukan lelang. Gini betul? Ya, gitu ya. Dan pegawai bank pasti akan ngejar-ngejar, sampean kok tak lelang. Wah, dengar kata-kata lelang itu kita sudah pusing kepalanya. Gitu. Mumet, iki piye, onone motor kok didol wae kok dibayar ke gitu. Jadi kadang karena kita termindset begitu, punya barang apa saja kadang dijual untuk mempertahankannya, untuk bayar-bayar itu ya. Misal bayar bunganya, bayar denda dan sebagainya. Sampai kemarin ada teman saya ini dari Sukoharjo itu cerita, aku wis odol sepeda motor 5. Sepeda gue bayar bungane tok. Tapi tanya masih saja. Karena kita ini terlalu bahasane Jawa niku gondeli. Mempertahankan barang itu terlalu kuat. Padahal artinya sebenarnya kita mempertahankan barang titipan kan begitu. Kita kan hanya dititipin saja ini. Rizki ini kan awal titipan kepada kita dari Allah. Jadi seolah-olah itu milik kita. Sebenarnya kalau akad utang piutang ini kita sudah nggak punya apa-apa. Mulai kita akad tanda tangan ke bank itu sudah menjadi haknya miliknya bank. Tapi seolah-olah itu masih milik kita di situ. Contoh, misal rumahnya di tanda tangan ke bank. Kan seolah-olah rumahnya masih milik jenengan. Padahal dari akad tanda tangan itu ada klausul-klausul bahwa itu bank bisa menjual, bisa melelang. Artinya apa? Kita nggak punya apa-apa. Jadi kadang terlalu kuat untuk gondeli itu, eman-eman bahasanya begitu. Stop mencicil, oke? Sakit betul Pak? Sakit Ibu? Hah? Kemarin gampang Pak? Angel ya? Mencicil meripatnya gitu ya, mendelik-mendelik gitu ya. Makanya majelis ini disarankan untuk berpasangan ini karena biasanya bapaknya ikut ngaji, sudah paham dan tidak nyicil, nanti ibunya yang pasti punya perasaan yang berbeda. Karena bank ini akan mencari celah yang paling mudah. Misal kalau bapak ibunya ikut ngaji, nanti ke mertuanya atau tetangganya atau bapaknya pasti akan cari cek lemah biar orangnya ini bayar, ya caranya bayar gitu. Sampai kadang ke tempat tetangganya diomong-omong kayak begitu, wah kayak bapak A itu urung bayar wis pirang-pirang wulan, padahal utang jandene Pak bayar. Jadi melakukan segaya daya upaya, artinya apa? Biar dia dapat uang dari jenengan. Makanya disarankan berdua ini bisa paham kondisi yang hijrah itu seperti apa. Itu artinya begitu. Biar sama-sama jalannya enak. Tapi tidak apa-apa. Nanti sambil berjalan, insya Allah nanti Allah mudahkan. Yang berikutnya cek nilai pokok utang. Ngeceknya di mana? Sebenarnya pas waktu kita akad utang itu
sebenarnya kita dapat diagram ya, perjalanan riwayat yang nanti akan kita lakukan. Di bulan pertama nanti kita bayar sekian, itu ngurangi pokoknya berapa, ngurangi bunganya berapa, kan begitu. Tapi rata-rata Bapak Ibu ini biasanya ditanya klausul perjanjiannya di mana, Bu? Hilang. Masih punya enggak, Mas? Tidak ada. Ada, biasanya kan sampai perjalanan terakhir itu sampai disampaikan, gitu Pak. Ada itu. Kalau hilang bagaimana? Bisa dicek di OJK. Ada apa namanya? Kalau sekarang mungkin sudah offline ya. Nah, dulu masih online waktu pandemi. Jadi nanti ada apa namanya linknya. Nanti kita bisa ngecek sendiri ke OJK. Sudah berjalan berapa lama, bunganya berapa, pokoknya berapa, dendanya berapa, itu nanti bisa. Nah, ini yang nanti bisa untuk negosiasi. Bayar pokoknya saja bisa, enggak bisa. Nyicil pokoknya saja bisa, enggak bisa. Tapi jarang disampaikan sama pegawai perbankan. Dan ini dipersulit rata-rata. Karena pekerjaannya berbeda. Kalau yang memberikan jenengan hutang piutang, itu divisinya beda. Mereka hanya memberikan pinjaman saja. Nanti ada lagi divisi yang nagih jenengan. Nah, negosiasi ini bisa dilakukan dengan pimpinan cabang atau divisi yang memang untuk negosiator di situ. Jadi kalau jenengan, Mas aku Pak bayar pokoknya tok, sama yang bagian apa namanya memberi pinjaman nggak bakal di ACC. Karena pekerjaannya dia hanya memberi pinjaman saja atau menarik pinjaman. Jadi jenengan nggak bisa negosiasi dengan mereka karena mereka hanya tugasnya hanya menarik pinjaman saja. Nah, negosiasi ini bisa dilakukan dengan kepala cabang. Tapi juga biasanya tidak mudah. Alasannya ada saja, kepala cabang sibuk, nanti kepala cabang tidak ada waktu, dan sebagainya. Jadi kita memang seolah-olah itu dipersulit, tapi insya Allah bisa. Alhamdulillah saya negosiasi ketemu dengan wakil kepala cabang, dan diberikan kemudahan, bisa bayar pokoknya saja dan bisa diangsur. Alhamdulillah selesai dalam kurun waktu 4 tahun. Nah, kok tidak dilelang begitu? Kalau secara aturan bank akan dilelang 3 tahun, nanti turun SP 3 bulan, nanti muncul SP1, bulan keempat ada SP2, bulan ketiga nanti ada SP3. Wah, kalau sudah SP1 saja itu tidurnya rasanya sudah tidak di kasur, empuk lagi sudah. Nanti kita menjadi apa ya, kayak hantu itu, tidak pernah kelihatan. Kadang sepeda motornya mungkin ada di rumah, tapi orangnya nggak ada dalam rumah, seolah-olah tidak ada di rumah. Karena apa? Pegawai bank nanti pasti akan nyari. Tapi nanti jika kita sudah berhijrah karena Allah, negosiasi ini akan berjalan mudah. Pegawai bank yang dulunya susah jadi bisa lunak, telepon juga nggak marah-marah. Nah, ini boleh nanti dengan coba dibuktikan kalau misalnya. Cek nilai di OJK ya. Jadi kalau bank itu nanti mereka pasti ada laporan ke OJK. Jadi bank ini harus lapor ke OJK tentang perjalanan hutang piutang kita. Kalau koperasi tapi tidak bisa. Karena koperasi tidak nginduk ke perbankan, ke dinas koperasi. Nah, ini negosiasinya langsung ke koperasinya, bukan ke OJK. Jika kita mengalami kesulitan dalam bernegosiasi, boleh kita mengajukan keringanan lewat OJK, bikin surat, nanti tembusannya ke OJK. Nanti dari pihak OJK yang akan memberikan ruang mediasi. Misal bisa bayar pokoknya saja atau pokoknya dicil, itu nanti diberikan kesempatan dari OJK. Karena perbankan ini wajib tunduk dengan OJK. Kondisinya begitu. Nego bayar pokok, nah ini menyurati ke OJK. Karena mereka perbankan ini setiap bulan harus ada laporan.
Jika laporannya ini salah, itu bisa dipertanggungjawabkan dengan OJK. Misal kita punya data yang valid dan mereka di perbankan ini salah, kita bisa mengajukan somasinya ke OJK. Nah, sebagai mediatornya itu di perbankan adalah OJK, Bapak Ibu. Kalau di Semarang ada di mana itu, lupa saya alamatnya. Kiai Saleh. Sampun kertas ya, Kiai Saleh. Sing gedungnya pernah rubuh itu. Nah, depannya klinik Avandi. Nah, itu kantor OJK. Kalau dulu dengan BI, sekarang dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini yang memberikan penilaian untuk perbankan. Jadi bank ini sebenarnya mereka itu belanjanya ke BI, tapi lewat rapotnya OJK. Kalau rapotnya jelek, maka nanti bahasanya kalau dia kulaan bank uangnya itu nggak banyak. Jadi tidak diberikan kredit cairnya tidak banyak. Makanya beliau ini sangat takut jika ada surat dari OJK. Nah, kita gunakan kesempatan di situ. Negosiasinya lewat mediasi dengan OJK. Jadi suratnya ke bank, nanti tembusannya ke OJK. Boleh nanti kalau butuh surat kita bikinkan, boleh. Insya Allah nanti ada timnya. Nanti ada Ustadz Saifuddin di grup itu ada, beliau bagian di surat menyurat. Negosiasi ke bank dengan koperasi atau dengan lembaga yang lain. Itu ada formatnya, nanti boleh nanti kalau dibutuhkan bisa. Wajib menemui setiap ada kunjungan. Biasanya kita itu disurati saja itu sudah dredegnya minta ampun. Dredeg bukan Bu, kira-kira dredeg itu ya. Kadang macet baru 1 hari saja itu sudah bingung. Jadi iki piye carane kan gitu. Nah, ini akan berdampak kepada keluarga. Sifat kita jadi pikirannya nggak tenang. Nanti semua jadi salah. Bapak disalah-salah ke, ibu disalah-salah ke, anak sih nggak tahu sama, ya ikut kena salah di situ. Karena tadi pikirannya kacau begitu, karena tekanan bank itu begitu kuat. Tadi disampaikan bahwa orang yang pelaku riba itu seperti orang gila yang kesurupan. Tadi disampaikan gitu. Nah ini, jadi bingung. Dengan utang yang besar saja itu sudah nggak bisa mikir. Contoh, kita utangnya di lembaga perbankan yang pakainya bunganya rendah, karena nggak bisa bayar, ada bunga sing besar, sawut saja begitu. Sudah akal sehatnya nggak jalan. Padahal secara logika, utang yang bunganya besar ini bayar saja susah. Gitu betul. Kenapa? Sudah hilang akal sehatnya di situ. Seolah-olah ini menjadi solusi. Begitu. Nah, ini terjadi pada beberapa jamaah ya. Kalau sering mencontohkannya di Sukoharjo, karena ini seringnya terjadi daerah atas. Itu ada seorang ibu itu hutangnya sampai 93 titik. Nominalnya tidak besar. Kalau di total mungkin sekitar 80 jutaan sampai 90 juta. Awalnya tadi itu dari 1 juta begitu. Terus karena pas waktu nggak bisa bayar, bingung ngambil perbankan yang lain atau biasanya bank harian itu, yang notabene bahwa itu bunganya besar. Secara hitung-hitungan pendapatan tidak mencukupi di situ, tapi tetap diambil karena tekanan tadi. Wis ra iso mikir, ya caranya sepertinya aku bisa bayar bulan ini kan begitu. Mikirnya pendek. Diambil, akhirnya sampai ke 93 titik. Nah ini, rasanya kayak apa itu? Ditagih 1 orang, dalam 1 hari itu sekitar 7 orang yang datang. Terus naik jawab pripun, kalutnya nggak karuan. Ya itu, karena tekanannya begitu kuat di situ. Jadi ini ada telepon, diangkat. Karena kita ini waktu dulu datang ke Bang Yu dengan baik-baik, ya keluar dengan cara yang lebih baik, kan begitu.
Kalau ada kunjungan, ya dikunjungin. Misal kalau kita ada undangan, datengin kantornya. Karena pegawai bank ini juga manusia biasa. Dia punya perasaan. Coba kalau jenengan yang nagih, kira-kira ditelepon nggak diangkat. Kita jenengan marah, betul? Marah. Kita kan manusia biasa. Nah, kalau ada undangan datang ke perbankan, ya datangin. Ada telepon, diangkat. Kalau belum bisa bayar, ya dijawab dengan semampunya. Saat ini mungkin belum bisa, insya Allah nanti coba di kesempatan yang lain. Tapi tidak bayar ribanya. Bunga atau denda atau penalti, walaupun serupiah pun. 1 rupiah pun. Ya. Berikutnya kuatkan, yang keenam, kuatkan hati dan mental. Berserah diri kepada Allah dan berjamaah. Jadi Allah sudah matur, orang yang berhijrah karena Allah akan diberikan jalan keluar. Dari mana? Dari yang enggak disangka-sangka. Allah sudah berikan banyak rahmatnya untuk kita sampai hari ini. Dan semuanya serba mudah kan begitu. Kita bisa jalan ke sini, badannya sehat. Karena rahmat Allah itu lebih besar daripada rahmatnya Allah kan gitu. Ternyata orang kafir ya dapat rezeki kan begitu. Orang yang muslim dapat rezeki, orang yang bermaksiat tetap masih dapat rezeki. Artinya apa? Allah itu maha baik. Makanya berbaik-baik terus dengan Allah. Karena Allah ini yang akan menolong kita. Bukan siapa-siapa. Bukan saudaranya yang kaya, bukan saudaranya yang pandai bernegosiasi, bukan temannya yang kaya, atau punya relasi pengacara atau sebagainya, bukan. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan urusan-urusan kita di situ. Berikutnya, jika masih membayar riba lagi, berarti terus nantang perang Allah dan Rasulnya. Kinten-kinten, jenengan kalau nantang Pak RT itu diusir saking RT, betul? Gimana Bu? Kalau sama Pak RT aja nantang-nantang itu, jenengan kita diusir saking RT ini, betul? Diusir ya. Apalagi nanti bupati itu, bupati ini ditantang-tantang, jenengan ditendang ke kabupaten itu. Lah ini yang ditantang Allah dan Rasulnya. Terus kinten-kinten raosnya kados napa? Menang betul kita melawan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Tidak ada potensi. 0,0 sekian aja enggak ada ya. Lagi. Makanya semua serba salah di situ. Mau apa saja mesti salah. Yang ditantang Allah dan Rasul. Mau pola apa saja nggak bisa. Kecuali hanya bertobat dan berserah diri kepada Allah saja. Wes penak pokoknya. Derek Gusti Allah itu paling penak. Yang kedua, siap dihancurkan dan dimiskinkan Allah plus dilaknat Rasulullah. Wah ini. Pelaku riba ini karena semua berhubungan dengan kenikmatan dunia. Rata-rata mesti ada urusan kemewahan, ada mobil, ada rumah. Jadi gondelannya terlalu abot. Untuk melepaskannya itu susah. Tapi ini siap-siap dimiskinkan. Rata-rata pelaku riba itu di tahun pertama biasanya masih nyaman-nyaman saja. Tahun kedua, tahun ketiga itu sudah mulai nanti ada gangguan-gangguan ekonomi. Dan ujung-ujungnya pasti nambah lagi. Utangnya tambah. Usahanya sepertinya naik sedikit, tetapi utangnya tambah besar terus. Jadi utangnya besar, usahanya besar, utangnya juga nambah besar. Artinya apa? Ya kita nggak punya apa-apa. Tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam. Dihancurkan. Terus pokoknya mumet lah pokoknya kalau kita masih riba terus itu tambah nggak nyaman. Wah ini. Jika kita masih bayar riba lagi, berarti kita masih berzina dengan ibu kandung sendiri. Ngeri apa ngeri banget nih.
Kira-kira nih, kalau di kampungnya jenengan ada orang yang berzina itu diapakan kira-kira? Hah? Diusir? Digebuki bukan Mas? Bukan ya? Pelaku riba itu, pelaku zina itu kan kadang ada yang sampai diarak begitu. Ada yang diusir. Ada yang diusir, pelaku riba ini diusir bukan Mas? Ini lebih dosanya lebih besar. Seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Berarti kampungnya habis itu Mas. Kira-kira dalam satu kampung tuh pelaku riba berapa ya? 90%. Kebanyakan. Yang berikutnya siap diazab sama Allah. Wah ini, jika riba dan zina sudah tampak dan merajalela di suatu kaum, maka siap-siap diazab. Coba sambil kita renungkan, banyak enggak musibah terjadi? Kebanyakan pasti coba ditarik, apa ini? Seringnya pasti ada kemaksiatan di sana. Kalau enggak ribanya banyak, zinanya banyak. Gitu betul. Ada kisah di daerah Dieng kalau tidak salah itu, namanya Dusun Legintang. Pernah dengar? Sekitar tahun 50-an itu, tugunya masih ada itu di sana. Mas Yuda kayaknya ya, saya pernah sana apa? Lewat sana ya. Ada tugunya tuh, namanya Dusun Legintang. Itu di sana itu tempat pertanian yang paling subur. Kentangnya itu makmur, panennya merajalela, melimpah, harganya bagus. Karena mereka ini terlalu diberikan kenikmatan itu terlalu apa ya? Ya bermaksiat tadi. Di situ ada tiap hari itu malam sampai malam-malam 24 jam itu sering ada kegiatan seperti itu. Ada di sana itu mungkin apa ya namanya? Hiburan. Hiburan itu ya kayak tarup mungkin gitu ya. Mereka melakukan zina, melakukan riba, macam-macam. Diazab sama Allah dalam satu malam. Waktu hujan turun, deras begitu, orang pada tinggal di dalam rumah. Dusun Legintang itu masih asik dengan kegiatan bermaksiat itu. Musik-musikan, rame-rame. Tiba-tiba pagi hari Dusun Legintang sudah hilang. Ditimbun sama tanah, dan tanahnya itu dari bukit yang agak jauh, bukan dari bukit sebelah. Jadi desa tetangga itu datang melihat itu kok nggak ada Dusun Legintang, kemana? Ternyata tertutup oleh tanah dari bukit yang ada agak jauh di sebelah. Ini bisa untuk pelajaran bawah kita. Bencana-bencana di sebelah gunung-gunung itu banyak juga. Merapi contohnya dekat-dekat itu. Lereng Merapi ini banyak hotel, banyak losmen. Kalau pernah ke Gunung Merapi, tempatnya Mbah Marijan, itu lerengnya Mbah Marijan itu hotelnya banyak. Gini betul. Tempat hotel-hotel ini kan bukan hotel-hotel untuk singgah begitu, tapi hotel-hotel yang untuk mungkin kemaksiatan banyak di situ. Nah, di sini banyak ada hotel-hotel? Tidak ada ya di sini ya. Tapi ribanya banyak bukan begitu? Ada apa banyak? Kita berhenti di lampu merah ya. Coba dicek. Motornya baru-baru apa lama? Banyak motor baru sekarang. Kira-kira belinya kredit apa cash di situ? Kenapa Bu? Oh kredit. Persentasenya yang kredit sama yang cash berapa? Banding berapa? Sudah sangat banyak. Nah, hati-hati nih, siap-siap itu. Siap-siap diazab sama Allah. Karena apa? Tadi sudah matur. Jika ada zina dan riba dalam satu tempat, berarti artinya kita sudah menghalalkan untuk diazab sama azabnya Allah. Hati-hati makanya di situ. Okay. Jika kita pengen berhijrah, kondisikan lingkungan terdekat, ceritakan tentang hijrah riba Anda. Nah tadi hubungan dengan suami istri, saling dikasih pemahaman. Kalau bapaknya ngaji, ibunya ngaji, enak gitu nanti.
Jadi sama-sama paham. Kalau kita pengen hijrah, nanti yang di rumah nggak paham, jadi tertekan. Contoh nih, bapaknya ngaji, pengen hijrah, nggak pengen bayar bunganya sepeser pun. Nah, istrinya nggak kuat itu. Wes Pak, mong bunga 50.000 mbok bayar wae, wong duwite ono. Ini terjadi pada saya Bu dulu waktu itu. Jadi karena mertua saya ini beliau nggak paham gitu nggih. Wes mbok dibayar wae nang wong duwite ono gitu. Daripada doyak-oyak begitu. Karena waktu saya dulu itu saya hutang pakai jaminan mertua saya. Ini adalah contoh mantu yang kurang baik. Pinjam sampai pakai sertifikat mertua. Mantu yang baik apa mantu yang tidak baik. Nah itu, pelaku riba itu sampai begitu. Sertifikat mertua saja sampai dipinjam. Bahkan kadang sertifikat punya temannya aja dipinjam. KTP tetangganya dipinjam. Karena apa? Tekanannya itu sudah sangat berat di situ. Nah, ini biasanya akan dicarikan apa namanya? Dicari celah sing nggak kuat. Artinya yang bapaknya bisa hijrah, ibunya nggak kuat. Akhirnya wes Pak bayar wae. Nah, ini kalau masih bayar terus, ya nggak bakal selesai urusannya. Tambah mumet, tambah dalam, gali lubang, tutup lubang, gali sumur, nutup danau gitu ya. Gali danau nutup laut gitu. Kalau sudah gali laut mau nutup apa Bu? Atau jual apa gitu, pulau gitu mungkin. Akan tambah dalam, pasti itu. Nah, di Quran surat Al-Baqarah ayat 280 disampaikan bahwa sedekah melunaskan piutang tidak tertagih. Usahakan nilainya minimal 10% dari nilai utang. Nah, utang piutang itu selesai hanya dengan sedekah. Di Al-Baqarah ayat 280 disampaikannya begitu. Jadi makanya kemarin kita sampaikan catat utang dan piutang. Nah minimal kalau kita punya piutang nilainya 10% diakadkan lunas. Untuk apa? Bernilai sedekah tadi. Biasanya orang yang sedang terlilit utang riba ini ekonominya agak turun. Untuk bersedekah susah. Bersedekah untuk keluar aja susah, apalagi untuk ke dalam gitu. Sedekah pada orang tuanya. Coba, waktu kita ngeriba itu kalau sedekah sama orang tua itu berak-beruk apa pelit? Hah? Kalau kita lagi ngeriba, itu nek sedekah sama orang tua dan mertua itu kira kita berak-beruk napa abot alot. Abot alot. Ini sekarang tanggal berapa ini? 25. Wah ini. Misal tanggal 27 besok, kita ada angsuran senilai 2 juta begitu. Dan hari ini orang tua kita butuh uang senilai 2 juta. Kintan-kintan yang diprioritaskan orang tua apa bank dulu besok? Bank dulu. Gila betul? Iya. Karena kita takut akan tadi, tekanannya tadi. Ini pelaku-pelaku riba itu pasti akan begitu. Sedekah sama orang tuanya aja susah, berat. Karena itu, tekanannya begitu kuat. Jadi 10%, misal kalau punya utang 200 juta, gitu. Sedekah minimal 10%. 10% berarti berapa Bu? Berapa tuh? 20 juta? Wah banyak ya. 20 juta banyak enggak? Banyak itu. Tapi Allah janjikan begitu, sedekah kan diperalikan berapa? 10 kali, 700 kali, dan bahkan bisa lebih. Terserah Allah di situ. Karena kita sedang memohon pertolongannya sama Allah di situ. Menjadi makhluk yang sangat dicintai Allah kan? Orang-orang yang hijrah ini insya Allah mudah dikabulkan doa-doanya. Sedekah 10%, wah, kalau ada itu piutang, makanya dilunaskan Bu. Misal ada temannya yang utang sudah 5 tahun begitu, atau orangnya sudah meninggal, itu lebih utama malahan.
Sudah dihubungi tidak bisa, ya dilunaskan. Caranya gimana? Datangi keluarganya. Kalau nggak bisa telepon atau di WA. Kalau nggak bisa lagi sudah mentok, ya sudah diakatkan sama Allah, lunaskan sama Allah. Selesai udah urusan kita. Kita punya utang terus ada orang yang melunaskan, seneng bukan jenengan? Seneng. Terus jenengan akhirnya mendoakan mereka kan pasti. Ikhtiar jual aset, wah, kalau ada, tapi rasanya berat. Suruh jual aset kinten-kinten enteng napa berat, Bu? Apalagi rumah ya, Bu ya. Rumah yang ditinggal itu kalau disuruh dijual itu berat atau mudah? Malu gitu ya. Atau eman-eman. Jadi saya cerita waktu saya hijrah itu semua aset saya tulisin untuk dijual. Kalau logika saya, aset saya tak jual itu utang saya lunas. Dan bahkan mungkin lebih. Tapi faktanya tidak terjual. Didol murah, dobral, yura payu. Nah, tadi saya masih mengandalkan otak saya. Saya menganggap saya itu mampu gitu. Seolah-olah tak jual lagi kabeh iki mampu. Nah, saya masih sombong waktu itu di situ. Jadi rumah saya yang saya tempatin itu tak bikinkan MMT itu. Nilai panjangnya 3 meter kali 1 meter. Kinten-kinten jenengan malu napa mboten iki? Kalau rumahnya ditulis dijual gitu. Malu mboten, Bu? Malu ya. Karena saya pengen ndang rampung gitu utangnya. Tapi Allah masih uji saya gitu. Tidak mudah di situ. Perjalanannya memang luar biasa. Alhamdulillah selesai dalam 4 tahun. Tapi ya rasanya di awal berat, Bu. Tapi ya hanya sebentar saja. Ternyata sampai hari ini ya selesai utangnya. Dan ya nggak ada masalah, baik-baik saja. Dan bahkan mungkin secara ekonomi lebih baik sekarang. Karena janji Allahnya begitu. Jadi orang yang lagi ngeriba itu biasanya grafiknya misal datar begitu ya. Pas waktu lagi kita hijrah itu grafiknya turun. Secara ekonominya turun. Tapi nanti akan dikembalikan ke posisi yang sama lagi. Janji Allah begitu. Nah, semua itu memang terbukti begitu. Dan beberapa jamaah kami merasakan hal yang sama. Termasuk kami juga merasakan. Jadi waktu di awal itu memang kayak gitu. Kadang untuk mungkin butuh makan atau untuk bayar SPP anak itu memang nggak ada. Tapi terus hanya mengharap rezekinya Allah saja. Tapi alhamdulillah Allah cukupkan. Orang hijrah itu rasanya ya kayak begitu. Ya kadang malu kalau mau dibikin malu. Tapi insya Allah enggak. Karena kita hijrah dengan Allah ini insya Allah mudah. Jika ada aset yang bisa untuk mensegerakan, disegerakan. Misal, punya mobilnya 3 begitu. 1 saja kan enggak apa-apa, jual yang 2. Atau mobilnya dijual, naik motor begitu. Kan bisa. Atau motornya yang dulu baru sekarang jadi motor butut begitu bahasanya. Kemarin naiknya PCX, sekarang naik pakai Grand. Kan tujuannya sama, fungsinya juga sama. Hanya perasaan saya saja atau kita saja yang beda gitu. Gengsinya saja yang beda. Fungsinya kan sama, bisa mengantarkan jenengan ke tempat yang dituju, bisa untuk berboncengan juga, kan gitu. Cuman ini, gengsinya saja ini yang berbeda. Karena kita itu terlalu mikir gengsi di situ. Fungsinya sama, kebutuhannya sama. Menghentikan maksiat kepada Allah. Nah ini. Pelaku riba ini kadang dulu juga banyak lari kemana-mana. Kadang sampai mencari orang pinter, tambah kesirikan di situ. Gitu betul. Seolah-olah orang pinter ini bisa menyelesaikan urusan kita gitu. Bendang rampung, melayu ning wong dukun, apa ning orang pinter kan begitu. Malah tambah maksiat lagi kepada Allah di situ. Jadi tambah syirik.
riba, bonus, syirik gitu ya. Karena riba dan syirik ini terlalu dekat. Pelaku riba ini rata-rata larinya ke syirikan. Ada yang tidur di kuburan, ben iso entuk nomor bayar utang, begitu kan? Pelaku riba ini pasti nanti dampaknya kemana-mana. Golek nomor ben cepet rampung untuk duit utangnya selunas. Harapannya kan begitu. Semua serba instan. Kita ini kurang sabar. Maksiat saja butuh kesabaran, apalagi mau hijrah begitu. Rata-rata kita itu berpikirnya selalu instan gitu. Bukan McDonald ya yang bisa dibayar dengan instan. Yang berikutnya poin 9, tambah kiat ikhtiar dan nabung hasilnya. Di Quran surat An-Nisa 100 disampaikan bahwa barang siapa hijrah di jalan Allah maka akan mendapatkan tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Ini jaminan dari Allah. Orang yang hijrah itu rizkinya luas. Mudah enggak kira-kira Allah memberikan pertolongan untuk jenengan? Mudah. Kita punya usaha, usahanya diberikan rame gitu, kan mudah. Cuman kita saja yang kurang yakin kadang begitu. Ini jaminan dari Allah, diberikan rezeki yang luas. Sehingga jadi Allah loh, bukan kita, bukan pegawai bank, itu bukan. Ini Allah yang matur langsung. Riyadhah 40 hari gitu. Riyadhah ini akan menjadi barometer kesuksesan dari proses hijrah jenengan. Jadi selama ini kadang kita ini kan pas waktu proses ngeriba tadi, urusan-urusan yang dunia ini terlalu banyak dipikirkan, sampai haknya Allah sudah tidak begitu diperhatikan gitu. Contoh nih, misal kalau kita jualan di pasar, waktunya dan berkumandang itu kita mendatangi masjid atau masih berkutat di perdagangan. Kita disibukkan urusan dunia itu seolah-olah kan nanti kita terbuai dengan urusan dunia. Waktunya adzan ngose, adzan duhur ngose. Ini saya, Bu. Kan mungkin bukan. Ini saya. Waktu adzan berkumandang itu Allah berikan aja rezeki, cobaan yang luar biasa. Tokonya jadi rame begitu. Ngose tokonya rame, eman-eman gitu. Karena apa? Karena saya punya tanggungan besok tanggal 27 harus bayar. Kan begitu. Yur mikirnya kan, wah aku tak kerja, saya lebih kenceng, besok bayar. Jadi haknya Allah sudah tidak begitu dipikirkan. Ngosek, sholat duhur, ketabrak, sholat asar, di situ ada. Ini saya, mungkin yang jenengan boten gitu. Waktu saya ngeriba dulu. Hah? Mirip. 11-12 atau 11-11, Pak? Ya. Wah ini, adzan kurang 10 menit sudah. Nah, kadang orang kalau adzan kurang 10 menit aja udah siap-siap itu. Wong adzan orang siap-siap begitu. Ya alhamdulillah sekarang sudah di-manage gitu. Tokonya kalau mau adzan 10 menit tutup dulu atau wayah adzan tutup. Gunakan hak dengan kesempatan ini hanya kepada Allah saja, kan begitu. Yang berikutnya, sabar hanya bersandar kepada pertolongan Allah dan tidak memohon bantuan, mengeluh, plus curhat kepada makhluk. Pelaku riba ini biasanya mesti sing dincer kancane sing sugih. Saudaranya yang kaya begitu. Seolah-olah akan menjadi penyelesai urusan kita, kan begitu. Oh si A kaya kita mampu gitu. Wah, jajal tak tembung. Boleh dicoba. Nanti hasilnya pasti kecewa. Gitu betul. Soalnya jenengan nggak tahu, mungkin si A itu malah justru tanya lebih banyak. Tambah mumet gitu. Kok sampai Pak nyileh aku yang mumet, kan begitu. Karena seolah-olah itu kita itu pura-pura kaya saja di situ. Gitu betul. Burung waya tuku mobil, duit mobil, kan pura-pura kaya. Karena apa? Mobilnya bang, kan begitu. Bukan milik kita. Gengsinya lebih gede. Hanya pura-pura saja. Ikhlas, bertawakal sepenuhnya dan berbahagia dengan takdir Allah. Alhamdulillah, dengan Allah hadirkan kondisi seperti ini,
Ini nilainya tidak ternilai dengan apapun. Karena apa? Dengan kita berhijrah, kita kembali pada Allah lagi. Nanti dengan kita berhijrah, urusan keluarga kita jadi lebih baik. Karena apa? Keluarga kita diberikan makanan dan halal dan thayyib. Coba, selama ini anak-anak kita cek, kalau disuruh rewel betul, ini yang tidak kita dapatkan waktu kita belum hijrah tadi. Karena apa? Anak dan keluarga kita diberikan makanan yang ada ribanya, bukan halal dan thayyib di situ. Akhirnya berdampak kemana-mana. Anaknya nakal, disuruh apa-apa susah. Istrinya juga sama, suaminya juga sama. Ini pola-pola orang yang dulu yang memberikan makanan dari yang tidak halal dan thayyib. Maka dengan kondisi seperti ini artinya kita bersyukur Allah berikan kondisi ini. Artinya apa? Kembali kepada Allah itu adalah nilai yang tidak ternilai dengan apapun. Dengan kita kondisi dengan keekonominya seperti ini dan kita hijrah ini kan ini tidak kita nilai dengan apapun. Kita bisa sholatnya lebih khusyuk lagi. Kita mendekat ke Allah bisa 24 jam. Waktu susah seperti ini kita bisa tahajudnya lama, bisa baca Al-Quran lama. Waktu dulu kita masih ekonominya jalan dengan kondisi riba, buru-buru mau baca Al-Quran begitu. Sholat aja kadang telat-telat begitu. Itu kami, mungkin aja dengan boten ya. Jadi bersabar dan berbahagia dengan kondisi ini. Karena ini adalah Allah hadirkan dengan kondisi seperti ini akan kembali pada Allah lagi di situ. Dan ini tidak ternilai dengan apapun. Di waktu kita masih punya harta tapi kita tidak pernah datang kepada Allah. Hak-haknya Allah kita abaikan gitu. Tapi dengan kondisi seperti ini, jenengan bisa dekat sama Allah lagi. Bisa baca Al-Quran, bisa sholat 5 waktunya, bisa berjamaah. Banyak waktu yang untuk Allahnya. Gitu. Ngerti nggih? Dari saya sekian, mohon maaf lahir batin jika ada yang tidak berkenan, kebenaran hanya dari Allah, kesalahan hanya dari kami, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.